Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah menegangkan tentang perjuangan seorang tentara khusus bernama Yoga, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi membongkar sindikat perdagangan manusia terbesar di Indonesia. Cerita ini penuh aksi, pengorbanan, dan akan membuat kalian merasakan ketegangan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Malam menua di sudut pelabuhan tua. Angin lembab membawa aroma asin laut bercampur karat besi kontainer yang diam membisu bagai saksi bisu ribuan dosa yang tertutup tirai gelap. Di antara lorong sempit tumpukan peti kemas, langkah kaki seorang pria berjaket lusuh terdengar pelan tapi tergesa. Matanya awas, sesekali menoleh ke belakang, seolah memburu waktu sebelum tertangkap bayangan yang mengintai di kegelapan. Pria itu Yoga namanya. Tidak ada pangkat di bahunya malam ini. Tidak ada senjata laras panjang di punggungnya. Yang menempel di dada hanyalah kamera mikro, lebih kecil dari kancing baju. Satu-satunya mata yang merekam kejahatan malam ini ke pusat kendali markas pasukan khusus. Napas Yoga berembus cepat. Ia baru saja lolos dari tendangan sepatu bot orang-orang suruhan Tuan Besar. Dalang yang memutar jalur gelap pengiriman manusia ke luar negeri. Di tangannya terpegang sebuah ponsel butut. Di dalamnya data rute kapal dan nama penerima di negeri seberang. Yoga tahu, kalau ini bocor, kepala Tuan Besar akan membusuk di penjara. Tapi kalau ketahuan, nyawanya lebih dulu habis di dermaga ini. Dari balik sela kontainer, samar terdengar tangis anak-anak. Yoga menahan napas. Ia merayap mendekat. Senter kecil di genggamannya hanya sekali ia nyalakan. Cukup melihat besi baja yang dikuncinya ada rantai berkarat. Di dalam, terbaring belasan orang, kulit lekat ke tulang, mata sembab tanpa harapan. Seorang ibu muda merintih, memeluk anaknya yang tampak kaku menggigil. Yoga merasakan darahnya mendidih. Inilah alasan ia meninggalkan rumah, istri, dan pangkat. Demi momen ini, momen di mana kebusukan itu terekam dan pecah di meja markas. Ia berbisik pelan di ujung bibir pintu kontainer. Aku di sini. Aku akan kembali membawa kalian pulang. Tangan Yoga bergerak cepat. Ia menempelkan chip pelacak di sudut pintu, disamarkan dengan debu karat. Lalu ia menutupnya perlahan. Tidak boleh membuat suara. Sekali suara, sekali teriakan, maka mayatnya akan dibuang ke laut bersama sisa peluru di tengkorak. Dari ujung lorong, suara tawa membelah dingin malam. Sepasang penjaga, badan kekar, bahu bertato naga, berjalan berdua sambil menyalakan rokok murahan. Yoga menekan punggungnya ke peti kemas. Detak jantungnya seperti genderang perang di kepalanya. Keringat dingin merayap di pelipis. Satu langkah ceroboh. Habis semua. Penjaga semakin dekat. Asap rokok mereka menembus dingin angin. Mereka berhenti tepat di depan kontainer berisi para sandera. Salah satu menendang pintu baja, mengumpat pada isinya. Diam, atau kupecahkan kepala kalian satu-satu. Yoga menahan geram. Tangan kanannya meraba gagang pisau lipat di saku. Tapi membunuh sekarang berarti alarm berbunyi. Otaknya memerintahkan untuk mundur pelan-pelan. Kaki kirinya menapak, lalu kaki kanan. Pelan. Tinggi. Tapi nasib berkata lain. Dari balik kantong jaket, ponsel bututnya tiba-tiba bergetar. Getaran kecil, tapi cukup menggetarkan besi kontainer. Bunyi getar yang tak seharusnya terdengar di pelabuhan mati seperti ini. Hei, kau dengar? Penjaga itu memicingkan mata. Yoga membeku di antara bayangan peti kemas. Sekali lagi ponsel itu bergetar. Notifikasi pesan dari markas. Yoga. Status. Yoga memaki dalam hati. Tangan kirinya meraih ponsel, menekan tombol diam. Terlambat. Cahaya layar tipis menerangi separuh wajahnya di balik bayangan. Sepasang mata penjaga menatapnya seperti serigala mencium bau darah. Siapa di situ? Keluar kalau tidak mau kutembak. Yoga merunduk, merayap ke sela lain. Tapi suara langkah berat mengejar. Dentang rantai bergemerincing. Penjaga pertama sudah mencabut golok pendek. Yang kedua menarik pistol dari pinggang.
Yoga berlari. Napasnya beradu dengan waktu. Di belakangnya teriakan kasar memecah angin. Bunyi peluru menyalak 1, 2 kali, memecahkan besi kontainer. Percikan api menari di malam gelap. Ia meloncat menuruni tumpukan kayu. Lututnya berdenyut nyeri menghantam lantai beton. Tapi ia terus berlari, menabrak jerigen kosong, melompati drum bekas oli, hingga tiba di lorong buntu. Dinding kontainer tinggi menutup jalan kabur. Yoga menoleh. 2 penjaga mendekat. Langkah mantap. Senyum bengis terpampang di bawah cahaya redup lampu pelabuhan. Tidak ada pilihan. Yoga menyiapkan kuda-kuda. Pisau lipat mengkilap di genggaman. Maju kalian kalau mau. Penjaga pertama menerjang. Yoga mengelak, membalas dengan sabetan pisau ke lengan lawan. Darah muncrat hangat. Penjaga kedua menendang perut Yoga keras. Tubuhnya terpental membentur besi. Pisau terlepas. Pandangan Yoga berkunang. Sebuah kepalan besi mendarat di rahangnya, disusul pukulan lain ke pelipis. Sakitnya membelah otak. Tapi Yoga masih menggertak. Aku akan robohkan sindikat busuk kalian. Sebuah tendangan terakhir menghantam rusuk kirinya. Yoga jatuh berlutut. Darah menetes dari bibir. Penjaga pertama yang lengannya berdarah, menekan ujung pistol ke pelipis Yoga. Sekarang kau lihat siapa yang roboh. Jari di pelatu. Mata Yoga terbuka setengah. Dalam hitungan detik, hidup dan mati beradu di lorong sempit ini. Tapi sebelum letusan senjata terdengar, dari kejauhan deru mesin kapal menggema. Sirene kapal patroli pelabuhan meraung tiba-tiba. Kedua penjaga panik, menoleh. Kesempatan sekecil biji sawi pun Yoga manfaatkan. Sisa tenaganya meledak. Ia menepis pistol, menekuk pergelangan lawan. Bunyi tulang retak nyaring di telinga. Pisau tergeletak. Yoga rebut lagi. Tikaman kilat menembus perut lawan. Jeritan melolong. Penjaga kedua mundur. Gemetar. Darah temannya membasahi sepatunya. Yoga terhuyung. Lututnya nyaris rubuh. Tapi sorot matanya masih menyala. Pistol di tangannya beralih arah ke penjaga terakhir. Menyerah. Atau kau mati di tempat. Penjaga itu membeku. Melempar golok. Berlutut gemetar. Yoga setengah terbatuk. Darah merah mengalir di dagu. Ia tahu tak punya waktu. Sirene kapal patroli hanya pengalihan. Pasukan khusus belum datang. Ia harus keluar dari labirin kontainer ini. Membawa data dan nyawa. Dengan napas terputus, Yoga menyeret kakinya menjauh. Pistol di tangan siap meledak lagi kalau perlu. Langkahnya pincang. Tapi di hatinya satu kalimat berdentum. Allah, beri aku sedikit lagi waktu. Hanya sedikit lagi. Di kejauhan, bunyi peluit kapal dan gonggongan anjing penjaga bercampur teriakan anak buah tuan besar. Malam di pelabuhan tua baru saja memuntahkan babak pertama dari peperangan panjang. Di dermaga sebelah utara, cahaya lampu mercusuar bergoyang tertiup angin laut yang makin kencang. Ombak menghempas tiang-tiang kayu lapuk yang menopang jalur kapal barang. Beberapa buruh malam tampak menunduk. Pura-pura sibuk menata jerigen solar meski sebenarnya mereka hanya menunggu upah receh untuk membeli tuak murahan. Di antara mereka, suara gaduh beberapa anjing liar saling berebut bangkai ikan yang busuk. Dari sudut dermaga, sosok Yoga berjalan tertatih. Satu tangan menekan perutnya yang basah darah. Satu tangan lagi menggenggam pistol sisa rampasan. Pandangannya sesekali buram, hanya tertahan oleh tekad yang menjerit di dadanya. Setiap langkahnya menapaki kayu tua seperti mimpi buruk yang panjang, seolah kematian hanya menunggu di ujung papan rapuh. Ia harus keluar dari labirin kontainer. Ia harus mengirim data di ponsel ke markas. Biar rekannya tahu jalur kapal sindikat. Tapi otaknya berdenyut perih. Rasa sakit di rusuk membakar kesadaran. Ia berhenti sejenak di balik tumpukan jaring nelayan. Dari celah anyaman nilon, ia melihat 3 orang bersenjata laras panjang berpatroli. Senter mereka menyorot ke setiap geladak kapal. Yoga menarik napas. Sekali ia muncul, peluru akan menembus kulitnya tanpa ampun. Ia menunduk, mematikan ponsel, melepas baterai, lalu membungkus chip memori dengan plastik hitam. Tangannya meraba perutnya sendiri, merobek sedikit luka di sisi pusar,
Lalu dengan gigi yang gemeretak menahan perih, ia mendorong Chip ke dalam luka itu. Dagingnya berdenyut hebat. Darah mengucur makin deras. Tapi bagi Yoga, Chip itu lebih berharga daripada darahnya sendiri. Langkah penjaga semakin mendekat. Yoga mencengkeram pistol, menarik pelatuk setengah. Namun di kepalanya berputar ratusan cara untuk lolos tanpa bunyi letusan. Ia melirik ke samping, melihat papan kayu tua yang menutup lubang pembuangan air ke laut. Dengan sisa tenaga, ia menyingkirkan papan itu pelan, menahan gemeretak kayu agar tidak mengundang mata waspada. Detik berikutnya, tanpa sempat berpikir ulang, Yoga menjatuhkan diri ke dalam air hitam yang dinginnya menampar tulang. Tubuhnya tenggelam seketika, membawa luka basah menganga. Gelap total, hanya suara riak air dan denyut jantung yang bagai genderang perang di telinga. Di permukaan, senter penjaga menyorot ke arah papan kayu yang terbuka. Seorang di antara mereka mendekat, mendongak ke langit, mencium bau amis darah yang terbawa angin asin. "Hei, di sini ada jejak darah." Suara langkah kaki cepat mendekat. Senter menyorot lubang pembuangan air. Mereka berbisik panik. Salah satu melepas magazen, menyiapkan peluru penuh. Sementara di bawah air, Yoga menahan napas sekuat tenaga. Ia memejamkan mata, berharap gelombang pasang menyeretnya menjauh sebelum paru-parunya meledak kehabisan oksigen. Sebuah teriakan membelah kesunyian. "Buru dia! Jangan biarkan lolos!" Rentetan peluru menembus air, mencipta gelembung besar di sekitarnya. Yoga menahan jerit dalam dada. Satu peluru mengoyak bahu kirinya. Darah hangat membaur dengan air asin. Tapi gelombang pasang menolongnya. Arus menyeret tubuhnya melewati terowongan kayu, menjauh dari tembakan dan sorot lampu. Beberapa meter kemudian, Yoga berhasil menarik kepalanya ke permukaan. Nafasnya memburu. Mulutnya memuntahkan air laut asin bercampur darah. Di hadapannya terhampar punggung dermaga lama, gelap dan ditumbuhi lumut tebal. Ia merangkak naik, menempel di bawah geladak papan, mendengar suara penjaga yang terus memburu di atasnya. Yoga menahan diri. Di sela napas megap, ia menatap jauh ke arah lampu kota di seberang pelabuhan. Di sanalah istrinya menunggunya pulang. Di sanalah markas pasukan khusus memantau titik sinyal yang kini mati total karena ponselnya hancur. Dan di sanalah harapan para korban yang masih terkunci di kontainer besi. Ia mengepalkan tangan. Luka di bahu dan perut seolah lenyap ditelan dendam yang berputar di otak. Ia merangkak perlahan menjauh dari dermaga, melewati jalur parit air busuk, menahan bau bangkai ikan yang membusuk di pinggiran lumpur. Setiap langkahnya menjejak lumpur hitam, menorehkan jejak yang akan segera terhapus air pasang. Beberapa ratus meter kemudian, Yoga tiba di bawah jembatan beton yang jarang dilewati mobil malam. Di sana, seorang anak jalanan kurus, rambut gimbal, sedang membakar sisa plastik untuk menghangatkan diri. Yoga terhuyung mendekat. Anak itu terlonjak kaget, hampir lari, tapi suara para Yoga menahan langkahnya. "Jangan lari. Aku butuh bantuanmu." Anak jalanan itu melihat mata Yoga yang basah darah. Ia terdiam, menelan ludah, lalu mendekat pelan, menahan takut. Yoga merogoh kantong celana, mengeluarkan selembar uang lusuh yang basah. "Tolong, aku butuh telepon umum. Cepat, atau mereka akan datang membunuhku dan membunuhmu juga." Anak itu, dengan tatapan gamang, meraih uang kertas, lalu mengangguk. Ia menunjuk ke arah pos ronda tua di ujung jembatan. "Ikut aku. Tapi cepat. Di sana ada telepon umum milik Pak RT." Dengan sisa tenaga, Yoga memapah dirinya berjalan. Angin jembatan mengibaskan baju lusuhnya. Darah menetes pelan di aspal retak. Beberapa tikus jalanan berlarian di sela kaki mereka, mencari remah roti yang terbuang. Tiba di pos ronda, anak jalanan itu membuka pintu kayu reot. Di dalamnya hanya ada bangku panjang, kipas angin mati, dan telepon kuno berdebu. Yoga jatuh berlutut di depan gagang telepon. Jemarinya gemetar menekan angka rahasia ke markas pasukan khusus. Suara derit sambungan telepon membuat jantungnya berdetak liar. Sekali lagi, kesadarannya menipis. Namun di ujung sana, terdengar suara sahabatnya,
Komandan Arif, yang langsung menahan napas. Yoga, di mana posisimu? Kami tidak lagi menerima sinyalmu. Yoga menarik napas panjang. Satu kalimat meluncur bersama hembusan darah dari bibirnya. Pelabuhan Tua. Kontainer nomor 17. Rute kapal malam ini. Setelah itu, matanya gelap. Tubuhnya roboh di lantai pos ronda. Anak jalanan itu menatapnya kaku. Tak tahu harus berteriak atau lari. Di kejauhan, suara deru mobil-mobil hitam milik orang suruhan tuan besar merayap di jalan jembatan. Yoga tak sadar. Tapi di dadanya, satu bisikan masih menjerit di antara denyut nadinya. Allah, jangan biarkan aku mati sebelum mereka roboh. Di jantung kota, gedung tua peninggalan kolonial berdiri angkuh di antara deru kendaraan dan lampu neon yang tak pernah padam. Dindingnya retak-retak. Catnya mengelupas, tapi di dalamnya bersemayam rapat rahasia hitam yang menjerat ratusan nyawa tak berdosa. Orang-orang menyebutnya markas Tuan Besar, sang pengatur jalur gelap manusia dari pesisir hingga perbatasan negeri. Malam itu, hujan turun rintik. Genangan air menetes lewat jendela pecah, membasahi lantai kayu berdebu. Di ruang tengah, Tuan Besar duduk di kursi rotan reyot, satu kaki diangkat. Cerutu mahal mengepul di antara jemari penuh cincin batu aki. Di depannya, berdiri barisan anak buah dengan kepala tertunduk. Di kaki mereka tergeletak dua penjaga dermaga yang pulang membawa luka dan aib. Mereka gagal mengeksekusi Yoga. Dan bagi Tuan Besar, kegagalan itu ibarat paku karat yang menembus kebanggaan seorang raja bayangan. Suara tawa pelan meledak dari mulut Tuan Besar. Bukan tawa gembira, tapi tawa dingin yang membuat anak buahnya menahan gemetar. Satu orang tentara, hanya satu, bisa membuat kalian semua kencing di celana. Ia berdiri pelan. Kursi rotan bergeser menjerit. Langkah kakinya mendekati salah satu penjaga yang lututnya gemetar. Tangannya meraih pundak pria itu, membelai pelan. Lalu dalam satu sentakan cepat, cerutu panasnya ditekan ke leher penjaga itu. Jeritan perih pecah. Aroma daging terbakar menari di udara basah. Penjaga itu roboh, merintih di lantai, tak berani mengaduh lebih keras. Tuan Besar meludah ke lantai. Matanya menatap anak buah lainnya yang membeku seperti patung batu. Tangkap tentara itu. Bawa kemari hidup-hidup. Atau kalian semua kubenamkan di dasar laut bersama kontainer busuk kalian. Ia berbalik, berjalan ke jendela besar. Dari celah retak kaca, lampu kota berkilat bagai bintang. Di benaknya, Yoga hanyalah seekor semut yang berani menggigit macan tidur. Dan baginya, tidak ada semut yang boleh hidup setelah mencicipi darah macan. Di sisi lain kota, hujan semakin deras. Suara sirine ambulans meraung di kejauhan, membelah jalan becek. Di dalam ambulans yang melaju menembus lampu merah, Yoga terbaring pucat. Pakaian lusuhnya basah darah. Tangan kirinya diinfus cairan bening yang menetes pelan. Di samping ranjang darurat, Komandan Arif duduk. Kepalan tangannya mencengkeram pinggir ranjang. Arif menatap wajah sahabatnya. Yoga tampak seperti mayat hidup. Namun di dada sahabatnya itu tertanam rahasia yang bisa menjatuhkan raja kegelapan kota. Mata Arif merah, bukan hanya karena kantuk dan lelah, tapi amarah yang berputar di ubun-ubun. Ia menempelkan bibir ke telinga Yoga, berbisik pelan. Tahan sedikit lagi, bro. Setelah ini, kita akhiri kebusukan mereka. Yoga merintih pelan. Kelopak matanya bergetar. Tangannya mencoba bergerak, meraih lengan Arif, meski gemetar bagai ranting patah. Dari bibir keringnya terdengar gumaman. Istri, jangan biarkan dia tahu aku begini. Arif menahan napas. Menatap sahabatnya yang tertatih di antara hidup dan mati. Ia mengangguk, meski hatinya meremuk melihat loyalitas seorang tentara yang menahan nyeri demi orang-orang terkasih. Ambulans berhenti di depan sebuah rumah sakit milik militer. Beberapa pasukan khusus berseragam loreng sudah berjaga di pintu masuk. Dokter militer berlari membawa tandu, memindahkan Yoga dengan hati-hati. Dalam hitungan detik, koridor rumah sakit dipenuhi langkah sepatu bot yang siap menghadang siapa saja yang berani mencium aroma tentara rahasia di bangsal darurat. Di ruang operasi, lampu sorot menelanjangi luka Yoga.
Dua dokter bedah, wajahnya pucat menahan tegang, mengeluarkan chip hitam kecil dari rongga perutnya yang robek. Chip itu diletakkan di wadah steril, dijaga ketat dua anggota pasukan khusus dengan laras senjata teracung. Di ruangan monitor, Komandan Arif berdiri di depan layar besar. Di sampingnya, seorang teknisi sibuk membuka isi chip. Setiap folder berisi nama, foto, jalur kapal, catatan transfer uang dalam mata uang asing. Satu persatu data terbuka, dan setiap file baru bagai cambuk yang membakar dada Arif. Bangsat kalian. Kalian bukan cuma jual manusia. Kalian jual anak-anak. Suara Arif nyaris pecah. Tangannya mengepal. Nyaris menghancurkan gagang kursi monitor. Beberapa pasukan di ruangan itu saling bertukar pandang. Amarah mengental bagai kabut tebal. Teknisi menoleh dengan wajah kaget. Komandan. Ada satu file lagi. Video pengakuan seseorang ini sepertinya saksi dari dalam jaringan. Arif mencondongkan tubuh. Video itu diputar. Di layar, muncul wajah seorang perempuan paruh baya. Rambutnya kusut, matanya bengkak. Suaranya serak. Namun setiap kata bagai pisau yang menoreh leher tuan besar. Aku melihat semua. Anak-anak itu diikat, diberi obat bius, dikirim pakai kontainer. Kalau ada yang rewel, mereka bunuh di kapal. Jasadnya dibuang di tengah laut. Tuan besar dia sendiri yang perintahkan. Arif menahan napas. Urat di lehernya menegang. Ia berbalik pada salah satu perwira muda di sisinya. Kerahkan semua tim. Tutup pelabuhan. Sita kapal yang siap berlayar malam ini. Tangkap orang-orang tuan besar. Jangan biarkan satu pun lolos. Perwira muda itu memberi hormat. Lalu berlari keluar ruangan. Suara sepatu bot menghentak lantai ubin. Di luar gedung rumah sakit, hujan belum juga reda. Seolah langit pun murka pada perdagangan manusia yang sudah lama menodai tanah air. Sementara di ruang operasi, Yoga masih berjuang antara sadar dan pingsan. Di sela lampu redup, bayangan wajah istrinya menari di pikirannya. Senyumnya, tawanya, dan janji pulang yang ia ikrarkan sebelum terjun menyamar. Semua terbayang bagai film buram, tapi satu yang terang di hatinya. Ia harus bangun. Ia harus hidup. Untuk menuntaskan misi yang dia mulai sendiri. Di balik jendela kaca, Arif berdiri diam. Tatapannya tertuju pada sahabatnya di ranjang operasi. Di saku celananya, ponsel bergetar tanpa henti. Informasi datang dari semua penjuru. Beberapa anak buah tuan besar tertangkap, sebagian melawan, sebagian kabur ke kota tetangga. Perang bayangan sedang membara di malam hujan. Komandan Arif berbisik pelan. Hanya dia dan langit kelam yang mendengar. Di sebuah gang sempit belakang pasar tua, seorang lelaki bertubuh tambun berjalan tergesa sambil menutupi wajah dengan jaket kulit lusuh. Tangan kanannya mencengkeram koper hitam yang bergoyang seirama langkah terburu. Nafasnya memburu. Peluh menetes di kening meski malam semakin diguyur hujan deras. Dia adalah Mamat Kobra. Tangan kanan tuan besar yang selama ini menjadi jembatan antara pelabuhan gelap dan para pengepul manusia. Malam ini, dia kabur membawa puluhan rekening bank luar negeri dan paspor palsu. Baginya, kalau kapal tuan besar tenggelam, dia harus berenang sendiri sambil mengangkut emasnya. Tapi di ujung gang, bayangan gelap berdiri membisu. Sinar lampu neon temaram menampakkan seragam loreng basah oleh hujan. 5 pasukan khusus berdiri rapat. Senjata teracung tanpa suara. Mata Mamat Kobra melebar. Ia mundur pelan, ingin berbalik arah. Namun suara keras membelah desau hujan. Berhenti di tempat. Letakkan koper. Angkat tangan. Mamat Kobra membeku. Otot pipinya bergetar. Ia tahu, pasukan ini tidak akan segan menembaknya di tempat jika mencoba lari. Perlahan ia meletakkan koper di tanah becek. Lalu mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Dalam hati, ia mencaci tuan besar. Baginya, setiap pada raja gelap hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Salah satu pasukan mendekat, merenggut koper hitam. Mereka menemukan setumpuk buku rekening, peta pelabuhan cadangan, serta daftar nama-nama sindikat di kota lain. Mamat Kobra ditarik paksa, diborgol di tengah genangan air hujan bercampur sampah pasar.
Di saat bersamaan, di markas Tuan Besar, kepanikan merambat bagai api membakar jerami kering. Sejumlah orang kepercayaan berusaha membakar dokumen, merusak server kamera CCTV, membuang narkoba di toilet. Mereka tahu, satu persatu nama sudah bocor ke tangan pasukan khusus. Sekali tertangkap, mulut mereka akan dipaksa bicara. Di lantai 3 gedung tua, Tuan Besar berdiri membelakangi jendela pecah. Matanya menatap hujan yang mengguyur kota bagai cucuran air mata para budak yang dia perdagangkan bertahun-tahun. Di sebelahnya, 4 penjaga pribadi berjaga sambil menodongkan senjata ke pintu rapat yang tertutup rapat. Tuan Besar meraih botol anggur, meneguknya sekali teguk. Lidahnya merasakan pahitnya kekalahan. Namun otaknya masih menari mencari celah. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Di sakunya, ponsel satelit khusus masih tersambung dengan kapten kapal yang sudah siaga di perairan lepas. Kalau semuanya hancur, dia hanya butuh waktu 10 menit untuk kabur ke negara tetangga. Salah satu anak buahnya mendekat dengan wajah pias. "Bos, pasukan khusus sudah mengepung dari 3 arah. Jalur belakang sudah dipasang ranjau paku. Kita tidak punya jalan keluar lagi." Tuan Besar menghela napas pelan. Tangannya meraih pisau belati di meja, menimbang-nimbang tajamnya. Perlahan senyum miring terbit di sudut bibirnya. "Kalau mereka ingin aku mati, maka aku akan mati dengan membawa darah mereka bersamaku." Di luar gedung, suara dentuman tembakan terdengar bersahut-sahutan. Pasukan khusus menyerbu lantai demi lantai, membekuk kaki tangan Tuan Besar yang bersembunyi di balik tumpukan karung dan lemari besi. Beberapa kali granat kejut dilempar, membutakan mata penjaga yang panik. Asap putih menari di lorong sempit. Suara jerit orang terhimpit pintu besi bercampur tembakan singkat. Di atap gedung, Komandan Arif berdiri di balik pelindung beton. Senjata laras panjang teracung siap membidik. Di telinganya, suara pasukan terdengar di alat komunikasi. Lantai 2 aman. Lantai 3 masih ada perlawanan. Tuan Besar di ruang utama. "Mohon instruksi." Arif menarik nafas panjang. Pandangannya menembus tirai hujan, menatap pendar lampu kota yang berpendar bagai bintang mati. Suara yoga yang terbaring di rumah sakit berputar di kepalanya. Ia mengepalkan tangan, lalu memberi aba-aba. "Serbu lantai 3. Jangan kasih ruang napas." Suara dentuman keras kembali membelah gedung tua. Pintu ruang utama ditendang terbuka. Beberapa pasukan khusus masuk dalam formasi rapat. Senjata terarah ke semua sudut ruangan. Di tengah ruangan berdebu, Tuan Besar berdiri angkuh, belati di tangan, mata merah membara. "Bajingan! Beraninya kalian datang ke sarangku." Ia menerjang pasukan pertama, belatinya menembus leher prajurit terdepan. Darah muncrat di lantai retak. 2 pasukan lain melepaskan tembakan terukur. Peluru menembus bahu Tuan Besar. Tapi tubuh gemuk itu tetap bergerak bagai banteng luka. Ia meraih leher salah satu pasukan, membenturkannya ke tembok sampai retak. Komandan Arif masuk paling belakang. Matanya menatap Tuan Besar tanpa berkedip. Di telinganya, suara jerit pasukan bagai bisikan jauh. Yang ada hanya dendam sahabatnya yang terbaring di meja operasi, dan puluhan anak-anak yang dijual bagai ternak. Arif melepas senjata, menarik pisau tempur di pinggang. Langkahnya pelan, menembus hujan peluru yang singgah di tembok ruangan. Tuan Besar menoleh. Bibirnya berlumur darah. Napasnya bagai geraman hewan buas. "Datanglah kau sendiri, Komandan Mainan." Arif tidak menjawab. Langkahnya mantap. Pisau di tangan kanannya berkilat di terpa lampu redup. Begitu jarak hanya sepelemparan batu, Tuan Besar mengayun belati. Tapi Arif lebih cepat. Pisau tempurnya menebas lengan lawan. Jeritan Tuan Besar membelah raungan hujan di luar jendela. Keduanya bertarung bagai 2 anjing lapar. Tuan Besar menendang perut Arif, membuatnya terhuyung ke belakang. Arif menghapus darah di bibirnya, lalu melompat maju, menusukkan pisau ke dada Tuan Besar. Logam menembus daging. Darah muncrat membasahi lantai kayu. Tuan Besar terhuyung. Namun tangannya masih sempat mencekik leher Arif. Mata keduanya saling menatap. Merah, penuh kemarahan yang tak bisa dihapus air hujan sekalipun.
Arif menahan cekikan itu, menatap lurus ke mata Tuan Besar. Di antara napas tercekik, ia berbisik lirih. Ini untuk Yoga. Ini untuk semua anak yang kau jual. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pisau lebih dalam. Tuan Besar menggeliat. Napasnya menggeram bagai hewan terperangkap. Perlahan, cekikannya melemah. Tubuhnya roboh ke lantai, menendang meja rotan hingga terbalik. Darahnya menggenang, terbawa rembes hujan yang merembes dari atap bocor. Pasukan khusus berdiri membeku, menatap tubuh raja kegelapan yang akhirnya tumbang. Komandan Arif berdiri di sampingnya. Napas memburu, dada naik turun bagai palu godam. Ia menatap hujan di luar jendela retak, membiarkan angin malam menampar wajahnya yang basah darah dan keringat. Di telinganya, radio komunikasi berdengung. Target utama tumbang. Lokasi steril. Kami siap evakuasi. Arif hanya mengangguk pelan. Pandangannya menembus gelap kota. Satu langkah lagi menuju pintu kemenangan. Tapi di pikirannya, satu nama terus berbisik. Yoga. Langit fajar menggantung muram di atas kota. Hujan semalam meninggalkan genangan di jalanan, membilas jejak darah yang tumpah di ganggang gelap. Di sebuah rumah sakit militer, aroma obat dan antiseptik menutup bau besi senjata yang masih melekat di baju pasukan khusus yang mondar-mandir di lorong. Di salah satu ruang perawatan, Yoga terbaring dengan infus menempel di kedua tangannya. Wajahnya masih pucat, namun di matanya, kilau hidup mulai kembali menari. Di samping ranjangnya, Komandan Arif duduk diam, menatap sahabatnya yang kini membuka mata perlahan. Yoga menatap Arif, bibirnya bergerak pelan. Sudah selesai? Arif tertawa pelan. Tawa getir, lepas bagai batu yang lama membebani dada. Ia menepuk bahu Yoga pelan. Tuan Besar sudah merangkak di nerakanya sendiri. Anak-anak itu bebas. Namamu akan bersih. Anakmu, istrimu, mereka menunggumu pulang. Yoga menarik napas panjang, menahan nyeri di dada yang masih dibalut perban. Di sudut ruangan, suara televisi menyiarkan berita penangkapan sindikat perdagangan manusia terbesar di pesisir utara. Wajah Tuan Besar terpampang di layar. Kini hanya foto jenazah berlumur darah, simbol bahwa kejahatan sehebat apapun akan runtuh di hadapan keadilan. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka pelan. Seorang wanita berjilbab hijau muda berdiri dengan seorang anak kecil berambut ikal di sampingnya. Mata wanita itu basah, tapi bibirnya tersenyum. Anak kecil itu berlari kecil, memeluk pinggang Yoga yang terbaring. "Ai!" Suara kecil itu bagai doa yang melelehkan baja di hati Yoga. Tangannya yang penuh selang infus bergerak gemetar, membelai rambut anaknya. Air mata mengalir, jatuh membasahi bantal putih di bawah kepalanya. "Maafkan ayah, ayah janji, pulang. Tidak pergi lagi." Istrinya menahan isak, mendekap tangan Yoga. Arif menoleh, menahan haru, lalu berdiri keluar ruangan, membiarkan keluarga itu tenggelam dalam pelukan rindu yang terpendam di antara suara peluru dan kebusukan sindikat. Di luar rumah sakit, pasukan khusus yang tersisa berbaris rapi. Beberapa kendaraan taktis terparkir, bersiap menjemput anggota yang luka ringan. Media massa berkerumun, menyorot wajah-wajah prajurit tanpa nama yang berdiri kokoh di balik kemenangan besar ini. Arif berjalan pelan melewati mereka, menepuk pundak satu persatu. Tidak ada tepuk tangan meriah. Tidak ada sorakan pahlawan. Hanya hujan sisa semalam yang menetes di daun pohon, mengiringi langkah pasukan bayangan yang kembali ke gelapnya sunyi. Malam-malam di lorong gelap, suara tangis di kontainer, teriakan budak manusia di pelabuhan. Semua itu perlahan akan terkubur di berkas pengadilan. Tapi di hati para tentara rahasia, luka itu akan tetap menganga, menjadi pengingat bahwa di negeri ini, selagi masih ada yang bernyawa, selalu ada cahaya di balik gulita. Dan cahaya itu bernama pengorbanan. Hikmah cerita. Sahabat semua, dari perjuangan Yoga dan pasukan khususnya, kita belajar bahwa sebesar apapun kejahatan, pasti akan hancur oleh keberanian, kejujuran, dan keadilan. Jangan pernah takut berdiri di pihak benar meski harus berdarah. Karena Allah tidak pernah tidur mengawasi setiap usaha hambanya.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Semoga kisah ini menguatkan kita semua untuk selalu menjaga kebenaran, menolong yang lemah, dan melawan ketidakadilan. Terima kasih sudah setia mendengar cerita ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Klik tombol like, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah penuh makna. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.